Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian, juga para pendengar yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai paragraf. Untuk mengetahui lebih dalam tentang paragraf, silakan simak penjelasan video berikut ini. Kita masuk ke dalam pembahasan tentang paragraf. Terlebih dahulu, kita perlu mengetahui apa itu paragraf. Menurut Gorescraft, paragraf adalah kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Paragraf merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dan suatu rangkaian untuk membentuk suatu ide. Menurut Wijono, paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri dari beberapa ide dan tersusun secara lengkap, utuh, dan padu. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa paragraf memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan kalimat. Paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan membentuk sebuah paragraf. Pada paragraf terdapat satu ide pokok dan didukung oleh kalimat penjelas. Jadi urutannya adalah dimulai dari yang terendah, kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Kemudian kita perlu mengetahui tujuan dibentuknya paragraf, yakni yang pertama adalah memudahkan penemuan pengertian dan pemahaman atas sebuah tulisan pada satu tema. Artinya, satu paragraf hanya dapat mengandung satu tema, agar menjadi satu kesatuan dan menjabarkan makna secara utuh. Apabila terdapat dua tema, maka tema kedua dibuat dalam paragraf selanjutnya, atau dapat dipecah menjadi dua paragraf. Selanjutnya yang kedua, menjadi pemisah sekaligus menegaskan pemberhentian tema. Kesimpulan akan lebih mudah didapatkan apabila pemberhentian dilakukan di akhir paragraf, bukan di akhir kalimat. Untuk itu, di dalam membuat sebuah paragraf, benar-benar harus memperhatikan susunan dan kesatuan pokok pikiran. Kalimat-kalimat yang dibangun membentuk paragraf haruslah berkaitan. Selanjutnya, kita perlu mengetahui ciri-ciri dari paragraf. Yang pertama, menurut Tarigan, ada beberapa ciri paragraf, yaitu setiap paragraf mengandung makna, pesan, tujuan, ide pokok pikiran yang relevan dengan ide pokok secara keseluruhan. Yang kedua, paragraf dibangun oleh sejumlah kalimat, disusun lebih dari satu kalimat, atau beberapa kalimat yang saling berhubungan. Yang ketiga, paragraf adalah satu kesatuan ekspresi pikiran. Tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau topik. Paragraf dianggap memiliki kesatuan jika hanya membicarakan satu topik, misalnya tentang kelangkaan bahan bakar minyak. Itu bisa dibagi pembahasannya per topik yang diturunkan ke dalam paragraf. Misalnya pada paragraf 1 berisi tentang riset yang menunjukkan penyaluran BBM itu menurun. Kemudian kalimat selanjutnya bisa ditambah dengan hal-hal yang menyebabkan bahan bakar minyak itu menjadi langka. Kemudian kalimat selanjutnya berisi tentang dampak dari kelangkaan BBM. Kalimat selanjutnya berisi tentang upaya dari pemerintah untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak. Dan paragraf selanjutnya lagi bisa diisi dengan harapan dari masyarakat. Nah, jadi masing-masing kalimat tersebut akan mendukung topik pada sebuah paragraf, sehingga penjelasannya menjadi fokus dan tidak bertele-tele ataupun berkaitan. Selanjutnya, paragraf adalah kesatuan yang koheren dan padat. Yang kelima, kalimat-kalimat yang membentuk paragraf itu tersusun secara logis sistematis.
Agar dapat membuat sebuah paragraf, kita perlu mengetahui syarat-syarat pembentukan sebuah paragraf. Terbentuknya sebuah paragraf harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Paragraf yang baik dan efektif harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama adalah kesatuan paragraf atau kohesi. Yang dimaksudkan dengan kohesi atau kesatuan di dalam paragraf adalah semua kalimat yang tersusun dalam membentuk paragraf secara keseluruhan menyatakan suatu hal ataupun satu tema yang sama. Dengan kata lain, uraian-uraian tersebut tidak boleh menyimpang dari gagasan pokok. Uraian tersebut harus memperlihatkan kesatuan pikiran. Yang kedua adalah koherensi atau kepaduan. Yang dimaksudkan dengan koherensi adalah kekompakan hubungan antara sebuah kelompok kalimat dengan kalimat yang lain dalam membentuk sebuah paragraf. Artinya jikalau topiknya membahas tentang satu hal, maka kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, dan kalimat seterusnya harus sama-sama membahas tentang topik tersebut. Yang ketiga adalah kelengkapan paragraf yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Mari kita lihat contoh paragraf yang tidak dibangun dengan menerapkan kohesi atau kesatuan. Tapi sedihnya, apabila masyarakat dari suatu negara yang belum mempunyai bahasa kesatuannya, maka sudah pasti hal yang demikian pasti tidak terdapat pada masyarakat tertentu. Maka yang lebih sedih lagi, nasib rakyat yang jauh dari kota, dimanapun kebutuhan daripada mereka tidak dapat diperhatikan dengan seksama. Mereka seperti terisolir, yang mana mereka tidak leluasa memperkenalkan keadaan daripada tempat serta aspek-aspek kehidupan mereka. Nah, dari contoh ini tampak bahwa tidak ada kesatuan yang dibangun di dalam paragraf tersebut. Antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya tidak saling bertalian ataupun berhubungan. Mari kita lihat dan kupas satu persatu per kalimat. Kalimat satu itu membahas tentang keadaan yang diperoleh negara yang tidak mempunyai bahasa kesatuan. Kalimat kedua itu membahas tentang nasib rakyat yang jauh dari kota sangat menyedihkan. Dan kalimat yang ketiga itu membahas tentang rakyat yang tidak leluasa memperkenalkan aspek kehidupan mereka. Maka tampaklah bahwa tidak ada kesatuan dari masing-masing kalimat tersebut. Masing-masing kalimat membahas topik yang berbeda-beda. Sedangkan harusnya itu berada di dalam satu paragraf. Harusnya adalah membahas, tiap-tiap kalimat membahas topik yang sama. Selanjutnya, mari kita lihat contoh dari paragraf yang memperlihatkan kepaduan atau koherensi. Perlu diingat bahwa paragraf yang disusun atas koherensi itu tersusun secara serangkai, logis, dan saling mendukung gagasan utama. Nah, kepaduan ini bisa kita dapatkan dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung, baik itu kata hubung intrakalimat atau antar kalimat. Sebagai gambaran, konjungsi intrakalimat itu adalah seperti kata padahal, kemudian sedangkan, melainkan, atau tetapi. Sementara konjungsi antar kalimat adalah bahkan, malahan, sebaliknya, lagi pula, selain itu, oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian, meskipun demikian, akan tetapi, namun, bahwasanya, dan sesungguhnya. Mari kita lihat di dalam contoh berikut ini. Dari dahulu hingga sekarang, boneka tetap menjadi mainan kesukaan anak perempuan. Mainan ini disukai anak perempuan karena bentuknya yang feminim. Selain bentuknya yang unik, boneka juga disukai oleh anak perempuan karena naluri alamiahnya sebagai seorang perempuan, yaitu suka mengasuh dan menyayangi. Nah, konjungsi yang terdapat di dalam contoh paragraf tersebut adalah menggunakan konjungsi ataupun kata hubung selain, yang fungsinya adalah menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Dan yang terakhir adalah kelengkapan.
Kelengkapan sebuah paragraf diwujudkan dengan terpenuhinya semua unsur pembentuk paragraf. Apa saja unsur pembentuk paragraf? Ada 3. Yang pertama adalah gagasan utama. Jadi di dalam sebuah paragraf itu haruslah memiliki tema atau ide. Jadi gagasan utamanya adalah tema atau ide yang dibicarakan di dalam paragraf tersebut. Yang kedua adalah kalimat utama. Setelah mendapatkan ide ataupun gagasan utama, langkah selanjutnya kita dapat menuangkan gagasan utama tersebut ke dalam sebuah kalimat utama. Jadi, dalam kalimat utama itu tersirat gagasan utama. Kita bisa meletakkan kalimat utama di awal, di akhir, ataupun campuran di awal dan di akhir paragraf. Yang terakhir adalah kalimat penjelas. Jadi, sebuah kalimat utama yang mengandung gagasan utama itu belum bisa dikatakan sebuah paragraf. Karena paragraf itu membutuhkan kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini berfungsi menjelaskan ide dari kalimat utama sehingga susunan paragraf tersebut menjadi jelas, rinci, dan lengkap. Yang perlu diperhatikan dalam membuat kalimat penjelas adalah jangan sampai kalimat penjelas tersebut menyimpang dari ide pokok, seperti contoh pertama yang sudah kita kupas tadi. Semua kalimat penjelas harus saling mendukung kalimat ataupun gagasan utama. Dengan terpenuhinya semua unsur ini, maka sebuah paragraf akan menjadi paragraf yang baik. Sekian penjelasan tentang paragraf, semoga dapat dipahami. Terima kasih kepada mahasiswa sekalian, juga para pendengar yang lainnya telah mendengarkan video yang telah dijelaskan tersebut. Saya berharap agar penjelasan tersebut dapat dimaknai oleh mahasiswa sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.